Tentunya kita sudah mengetahui bahwa oksigen sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga kita harus menghirup oksigen tersebut agar bisa masuk ke dalam tubuh, dan kemudian zat buang yang merupakan karbon dioksida harus kita hembuskan. Lalu, apakah nama kegiatan tersebut? Ya, adalah bernapas. Bahwa kita bernapas itu hampir 17.000 kali dalam setiap harinya. Dan kenapa kita perlu bernapas? Karena dengan bernapas, maka ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh, dan oksigen tersebut akan berguna untuk proses metabolisme di dalam tubuh sehingga bisa menghasilkan energi. Selama bernapas, udara akan masuk dan keluar melalui organ-organ pernapasan yang dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, gonfolus, paru-paru, dan juga ada alveolus. Organ tersebut saling berkaitan satu sama lain dan dimulai secara berurutan. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan organ yang langsung terlibat dengan udara luar. Kemudian, di dalam hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk. Dan ada juga selaput yang berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup. Selain ada rambut-rambut dan selaput, ada juga terdapat kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Setelah udara masuk melalui hidung, maka udara akan disalurkan melalui faring atau tenggorokan bagian atas, di mana terletak di belakang rongga hidung dan rongga mulut yang ada di atas laring. Pada laring terdapat otot rangka. Faring juga berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan. Setelah itu, udara akan masuk ke dalam paru-paru melalui laring. Laring merupakan saluran yang menghubungkan faring dengan trakea, di mana laring ini berada setelah faring dan sebelum trakea. Laring juga dinamakan kontak suara karena bisa menghasilkan suara melalui pita udara. Di atas laring ada juga yang namanya epigiti yang berfungsi menutup laring ketika makan dan minum. Kemudian, udara akan masuk ke trakea. Trakea ini terbentuk seperti tabung atau batang tenggorokan di mana menghubungkan antara laring dengan bronkus. Secara struktural, dindingnya tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir. Kemudian, udara akan masuk bronkus. Nah, bronkus ini merupakan percabangan dari trakea, jadi membentuk dua cabang, di mana tiap-tiap cabang masuk ke paru-paru kanan dan satunya lagi masuk ke paru-paru kiri. Selanjutnya, udara akan masuk bronkiolus. Bronkiolus ini terbentuk dari percabangan yang kecil-kecil yang dihasilkan bronkus. Tujuan dari pembentukan bronkiolus itu agar udara yang masuk ke dalam paru-paru bisa menyebar sehingga merata. Kemudian, udara akan masuk ke alveolus. Alveolus ini adalah gelembung-gelembung kecil yang berdinding tipis dan letaknya di ujung bronkiolus. Dan pada bagian alveolus ini terjadinya pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Alveolus ini berada di dalam paru-paru, dan paru-paru ini adalah organ yang paling pertama dalam sistem pernapasan dan letaknya berada di dalam rongga dada, dan paru-paru ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan lebih besar dan lebih berat dibandingkan dengan paru-paru kiri, karena paru-paru kanan itu terdiri dari 3 lobus atau 3 belahan, sedangkan paru-paru kiri hanya terdiri dari 2 lobus. Kemudian paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 atau flura yang berisikan cairan yang mampu melindungi paru-paru dari gesekan saat paru-paru mengembang dan mengempis. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai organ-organ pada sistem pernapasan.